Shalom Jemaat Betani El Bethel yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita akan bersama belajar dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, ayat-ayat ini seringkali kita dengar, seringkali kita mendengar dari banyak hamba Tuhan, pendeta yang menyampaikan firman ini, dan pagi hari ini kita juga akan kembali lagi belajar tentang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Allah itu roh. Di ayat 24 dikatakan, dan siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa mengerti roh Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, saudara? Kita bisa mengenal Tuhan karena kita mendapat kasih karunia roh Allah itu diberikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah lahir baru, roh Allah itu dikirim untuk kita, supaya kita bisa mengerti Allah, supaya kita bisa meresponi Allah dengan benar. Dan Roh Allah ini, Roh Kudus ini yang akan membantu kita mengerti siapa Allah itu. Dengan kita mengerti siapa Allah itu, kita akan bisa menyembah Tuhan dengan benar. Dan kita akan baca dulu di kitab 1 Korintus 2 ayat 11b. 1 Korintus 2 ayat 11b. Kita mulai dari 11 saja ya, 11a semua, ayat 11 semuanya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, sudah dikasih Tuhan, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang tahu Allah, tidak ada yang bisa mengerti Allah selain dari roh Allah itu sendiri. Dan kita mendapat kasih karunia. Kita yang sudah bertobat dan lahir baru mendapat kasih karunia yang luar biasa. Dengan roh Allah itu diberikan dalam hidup kita, supaya kita bisa mengerti Allah. Dibantu oleh roh Allah ini, kita bisa mengerti Allah, sehingga kita bisa meresponi semuanya dari Tuhan. Ya, dimulai dari Tuhan. Dia memberikan rohnya untuk kita yang sudah bertobat dan lahir baru, supaya kita bisa meresponi Tuhan, supaya kita bisa mengerti Allah, karena hanya roh Allah yang bisa mengerti Allah. Dan Allah mengizinkan roh Allah itu mengizinkan kita untuk mengerti dirinya, untuk mengerti hatinya Tuhan. Dan itulah yang disebut penyembah di dalam roh. Dan menyembah di dalam Tuhan itu yang pertama ya, roh Allah yang akan membantu kita untuk menyembah Tuhan. Dan menyembah Allah, kita memerlukan pikiran yang terpusat kepada Allah. Seringkali ketika kita berdoa menyembah Tuhan, pikiran-pikiran kita, jiwa kita, pikiran kita itu tidak fokus, tidak terpusat kepada Allah saja. Tapi pikiran ini berpikir kemana-mana gitu ya. Jadi tidak bisa terpusat. Tapi roh Allah, ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita menyembah dalam roh itu, pikiran kita harus terpusat kepada Tuhan, ya. Pikiran yang terpusat kepada Allah semata. Dan itu untuk orang-orang yang sudah mengalami, kita yang sudah mengalami pertobatan dan lahir baru, hidup kita diperbaharui, pemikiran kita pun diperbaharui. Di kitab Roma 12 ayat 2 dikatakan, kita baca dulu aja sebentar. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, di ayat yang awal-awal tadi dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, pikiran yang sudah diperbaharui. Orang-orang yang mengalami pembaharuan budi, pikiran kita itu sudah diperbaharui oleh Allah. Dan pikiran yang dulunya terpusat oleh pemikiran duniawi akan diubah menjadi terpusat kepada Allah semata.
Saudara, ada sebuah kesaksian tentang saudara saya gitu ya. Saya punya saudara yang lumayan mampu lah ya. Dia orang yang mampu, orang percaya Tuhan, dia orang yang mampu. Tetapi sering mobilitasnya tinggi, sering pergi ke mana, keluar kota, keluar negeri, sering pergi. Tapi selama masa pandemi ini kan karena tidak bisa kemana-mana, justru saudara saya ini banyak, karena pandemi ini dia berdiam di rumah, dia banyak mendengarkan firman Tuhan. Dia banyak dengar firman Tuhan online gitu ya, mendengarkan rekaman-rekaman firman Tuhan gitu. Dan saudara saya ini mengalami pencerahan, saudara. Dalam artian seperti ini, tiba-tiba dia WA saya, kemudian ngobrol dengan saya, chatting dengan saya gitu. Dia ngomong, harta dunia ini buat apa toh? Harta dunia ini tidak kita bawa mati. Dia bilang seperti itu, sehingga dia mulai dia ngomong ke saya mulai meninggalkan harta-harta dunia ini, mulai belajar untuk tidak mencintai dunia ini, mulai belajar untuk tidak mencintai apa yang saya miliki sekarang. Semuanya sia-sia, karena ketika kita mati kita tidak membawa. Justru sekarang, dan dia juga cerita ke saya, curhat ke saya, chat ke saya, kalau dia rindu untuk suami dan anaknya itu mau ke gereja sungguh-sungguh gitu, mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, pandemi ini membawa berkat untuk saudara saya, dan saya sangat bersuka cita sekali ketika saya mengetahui saudara saya ini mulai pemikirannya berubah. Bahkan dia mulai untuk yang dia ngomong harta dunia, pikiran duniawi, dia mulai tinggalkan hartanya tuh. Bahkan dia mulai berpikir untuk buat apa mau saya jual. Kebetulan dia punya aset lumayan banyak gitu ya. Saya mau mulai saya jual aset ini buat apa? Terlalu banyak dan banyak nganggur. Lebih banyak nganggur asetnya gitu. Dan puji Tuhan, itu hal yang membuat hati saya pribadi sangat bersuka cita. Masa pandemi ini membawa berkat. Saudara, itulah pikiran-pikiran yang sudah diubah dari pemikiran duniawi menjadi pemikiran surgawi. Itu akan membantu kita bisa menyembah Tuhan, membantu kita bisa menyembah di dalam roh, mengenal Allah lebih dalam lagi, membuat pemikiran kita bisa terpusat kepada Tuhan. Dan selain itu, ketika roh Allah itu diberikan kepada kita lahir baru, pikiran kita diperbaharui, menyembah Tuhan pun diperlukan hati yang sudah diperbaharui, saudara, hati yang murni, saudara. Cerita tentang Raja Daud. Ketika Raja Daud ini melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan dengan Batseba ya, hatinya diliputi dengan rasa bersalah yang luar biasa. Dia tidak bisa menyembah Tuhan, dia hanya bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang keluar keluh kesah Raja Daud waktu itu. Tapi karena dia merasa bersalah, waktu itu Raja Daud dia mengalami intimidasi rasa bersalah yang luar biasa. Hatinya rasa bersalah karena dosa ya. Dosa ketika hati kita dipenuhi dengan dosa, kita tidak bisa menyembah Tuhan, saudara. Kita tidak akan bisa menyembah di dalam roh itu, saudara. Nah, tapi Raja Daud ini ketika dia mengalami pemulihan, dia mulai terbuka kepada Tuhan. Dia menceritakan dosanya, meminta ampun akan dosa-dosanya, memohon ampun. Dan Raja Daud ini mengalami pemulihan luar biasa, dan dia bisa menyembah Tuhan. Dia bisa mengatakan ucapan syukur yang keluar dari Raja Daud saat itu. Kita baca dulu di dalam kitab Mazmur 32. Mazmur 32. Ayat 3 dan 4. Perikopnya tentang kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ayat 3, Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosa, ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika Raja Daud mengalami
merasa bersalah akan dosa-dosanya. Dia terbuka kepada Tuhan, dia memohon ampun kepada Allah, dan dia mengalami pengampunan dari Tuhan. Dan penyembahan kita tidak bisa kita dinaikkan dengan hati yang penuh dengan dosa. Diperlukan pengampunan yang dari Tuhan, dan persembahan kepada Tuhan adalah hati yang remuk, hati yang hancur ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Tuhan itu mengampuni, dan Allah akan memulihkan penyembahan. Kita akan dapat menyembah Tuhan. Roh Allah diberikan untuk orang yang lahir baru. Kita mengalami pembaharuan budi, mengalami pembaharuan pikiran, dan dengan hati yang murni, hati yang remuk redam, hati yang murni di hadapan Tuhan. Kita akan dapat menyembahnya dalam roh. Dan bagaimana kita menyembah di dalam kebenaran? Kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Tidak ada hal yang lain selain firman Tuhan. Semua penyembahan itu respon dari kebenaran, ya saudara. Yang bisa mengukur kebenaran itu apa? Yang bisa mengukur kebenaran itu hanya firman Tuhan. Nah, kalau kita baca Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran hanya ada firman Tuhan. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Kita tidak akan bisa menyembah di dalam kebenaran kalau kita tidak memahami firman Tuhan. Kita tidak akan bisa menyembah dalam kebenaran kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Jadi kita dapat menyembah Tuhan ketika kita dapat menyembah Tuhan dalam kebenaran. Ketika kita memahami Allah melalui firman-Nya. Roh Kudus itu membantu kita, dan firman Tuhan itu yang akan menyatakan kebenarannya dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semua penyembahan itu adalah respon dari kebenaran, ya. Dan kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Kembali lagi kita kepada firman Tuhan, supaya kita bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini itu yang bisa saya bagikan, bagaimana kita bisa belajar bersama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita banyak belajar firman Tuhan. Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang mengubah pemikiran kita, memperbaharui hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang akan firman Tuhan pula, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan. Semuanya berkesinambungan, semuanya menjadi satu, tidak bisa diputus, bergandengan menjadi satu. Kita tidak bisa memilih. Kita akan menyembah dalam roh saja, kita akan menyembah dalam kebenaran saja, tidak bisa. Pujian dan penyembahan kita naikkan di dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.